yaitu menghargai perbedaan orang lain. Ya. Di komik tersebut tidak ada cerita yang dikreasi yang menunjukkan merasa nyaman dengan kehidupan orang lain dan bersikap reseptif terhadap kebaikan yang orang lain itu. Jadi, tadi seperti yang Pak Ilvi katakan, bahwa kreativitas guru kan tidak dibatasi di sini ya. Betul. Untuk menanamkan nilai kedamaian ini, akhirnya saya mendownload video yang saya kira nanti akan berhubungan dengan indikator bersikap reseptif terhadap kebaikan orang lain. Karena saya pribadi merasa bahwa konten yang ada di komik tersebut tidak bisa mengakomodir yang ini. Hanya mengakomodir yang menghargai perbedaan orang lain. Mulai dari stimulasi cerita, konflik, sama penyelesaian masalah, semuanya itu tentang penanaman menghargai perbedaan orang lain. Jadi mungkin kepada tim pengembang, supaya semua indikator ini masuk, mungkin sebaiknya diciptakan lagi serial dari penanaman nilai toleransi yang nanti berseri ceritanya. Yang indikator pertama kan sudah ada ya Pak ya, tinggal betul. menambah untuk yang indikator kedua, merasa nyaman dengan kehidupan dan orang lain, serta bersikap reseptif terhadap kebaikan orang lain. Ya, itu aja Bapak. Apakah pendapat saya benar atau tidak, saya kembalikan lagi kepada tim kreatornya. Terima kasih. Ya, Bu Dewi, memang di dalam bayangan tim pengembang, kalau ya, hampir 15 indikator akan menjadi satu cerita terpisah, komiknya menjadi luar biasa ya, panjang sekali. Dan kebayang kita mencari situasi, mencari figur. Jadi memang disadari bahwa tidak berimbang indikatornya Ibu dalam setiap cerita itu. Ada yang terlalu berat pada indikator tertentu, bahkan mungkin ada yang tidak menyinggung indikator tertentu. Ya, tetapi poin sebenarnya komik itu stimulasi Ibu, nggak apa-apa. Tetapi yang Ibu Dewi ambil itu bisa pada tahap intervensi. Jadi pada tahap intervensi itu video itu bisa Ibu Bapak gunakan untuk menjembatani penguasaan indikator kompetensi. Jadi nggak masalah sebenarnya. Sebagai untuk tahap awal nggak apa-apa, untuk konseptualisasi tentang toleransi nggak apa-apa komik, tapi lanjutan pada intervensinya, nah itu kreasi Ibu Dewi lebih, malah itu yang diminta Ibu, kreativitas di dalam mencari media atau untuk menjembatani penguasaan indikator kompetensi itu sangat terbuka guru. Ya, gitu Bu Dewi. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Dewi. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan. Karena memang Pak Anda, Pak Nanang, kita tidak bisa tegas ya secara eksplisit ini indikator ini, indikator. Kalau dalam satu payung kan irisannya kan sangat kuat ya. Nggak bisa kita pilah secara tegas ini, tapi dia akan saling terkait. Kalau saya sih mengerti apa yang dikatakan oleh Bu Dewi itu ya, karena beliau kan mengajar dengan RPP ya Bu ya, dengan rancangan pembelajaran yang harus ditunjukkan lewat keberhasilan capaian atau pelaksanaan indikator kan ya. Nah ini Bu, kalau ini kan implisit ya gitu, embedded di dalam setiap mata pelajaran. Kami tidak ingin mengungkap ini dalam satu lesson plan khusus sebenarnya ya, karena ini bagian dari lesson plan dari masing-masing mata pelajaran. Jadi kalaupun indikatornya tidak muncul, tidak apalah gitu ya. Tadi yang penting kreativitasnya jalan gitu. Jadi komik ini memang masih memiliki kelemahan ya. Tadi saya katakan masih dalam tahap percobaan. Semula kami itu ingin membuat video Bu, jadi supaya jelas gitu perilaku apa yang
seharusnya dijadikan model solusi apa yang akan diambil. Tadinya dalam bentuk video dengan peran orang begitu ya, siswa, guru, dan lain-lain. Tapi karena pandemi ini mulai merebak pada bulan Maret, kami akan membuat pada bulan Maret, maka kami memutuskan untuk membuat animasi dulu sebenarnya. Animasi pun tidak bisa dibuat karena orang-orang tinggal di rumah juga. Nah, akhirnya komik yang dipilih. Gitu. Jelas banyak kelemahan dari komik ini karena yang dijadikan dasar penyusunan komik ini adalah indikator atau tema ya, tematik. Komik ini tematik. Jadi indikator-indikatornya menyusul. Nah, mengapa indikator ini ada yang tertinggal? Ya karena tema itu yang dikejar ya gitu. Kalau kami mengejar indikator, maka komiknya akan tebal gitu ya. Jadi keterbacaan komik ini tidak bagus untuk siswa. Ikan komik ini hanya beberapa puluh halaman saja supaya mudah dipahami gitu. Nah, sisanya kita bisa lakukan dalam bentuk intervensi dan eksplorasi begitu Bu ya. Tidak perlu harus seperti persis dalam komik, tidak ya. Kami di Tasikmalaya, saya katakan sudah bertemu saja dengan ibu bapak guru, kami sudah bersyukur begitu ya. Gitu. Jadi tidak harus ibu jangan khawatir kalau memang indikatornya tidak tercapai, jangan khawatir Bu ya. Tapi insya Allah masukan-masukan dari Bapak Ibu Guru akan kami tampung untuk perbaikan komik ini ya sebagai stimulasi sebenarnya, bukan sebagai inti dari program ini, bukan ya. Gitu. Terima kasih masukannya Bu Dewi ya, saya kira sangat berharga ya. Sama-sama Pak. Mohon izin Prof. Riswanda. Silakan Pak Budiman. Silakan Pak. Saya tertarik dengan dua pendapat tadi ya. Karena nampaknya menarik ini Pak Prof dan Pak Il, Pak Nanang, Ibu Dewi dan Bu Lutfi, sama seperti saya takjub dengan paparan yang disampaikan Prof Ahman gitu. Beliau kan sangat detail menjelaskan tentang pendidikan karakter, terus sampai bagaimana Pak Il dan Prof Riswanda menerjemahkan itu dalam bentuk media komik untuk menjembatani pendidikan karakter. Nah, nampaknya itu Prof yang barangkali sekarang dicermati oleh para guru ya. Walaupun kemarin kita diskusi bahwa maaf tanggalkan dulu RPP gitu, tetapi karena konseptualnya sudah masuk, pendidikan karakter itu adalah sesuatu yang mendijiwai, terus dikontrol sampai proses yang sangat detail. Bahkan Prof Ahman kan dalam 5 bagian penting itu diuraikan juga deskripsi dari indikator masing-masing tema utama itu. Nah, yang dibuat oleh tim kami memang Bu Lutfi dan Bu Dewi hanya pada bagian 5 tadi gitu. Hanya saja kemudian saya tertarik dengan apa yang disampaikan Prof Sanul dan Pak Il bahwa ini kami tidak menutup kreativitas gitu ya. Artinya dengan indikator yang sudah dijabarkan pada pertemuan di hari Rabu dengan sekian banyak indikator, nampaknya justru Bu Lutfi dan Bu Dewi menemukan beberapa hal yang menjadi catatan untuk perbaikan komik ke depan gitu ya. Artinya menarik Prof Is, Pak Prof Riswanda dan Pak Il, bahwa sebenarnya niat Prof Riswanda dan teman-teman kan memastikan bahwa ini nanti baru komik, kemudian nanti ada beberapa bagian yang bisa ditambahkan, kemudian ada animasi gitu. Nah, mudah-mudahan dengan masukan Bu Dewi tadi tentang ada video lain yang bisa ditambahkan, boleh juga Bu, itu sebagai bagian dari intervensi kita yang menunjukkan bahwa itulah kreativitas guru dalam mengembangkan tema yang menjadi bagian penting dari pendidikan karakter. Saya pikir itu Prof Is ya, Prof Is ya. Nah, mudah-mudahan kalau semua guru, ada 10 guru saja memberikan contoh gitu. Sempat juga kami bukan berdebat Bu, ketika membuat komik pun kami berlima itu sama gitu. Ini endingnya menarik ini, bukan kayak film India yang bisa ketemu nanti akhirnya. Kita atau coba kayak sinetron Indonesia ya. Nonton 5 menit pertama itu udah ketahuan tuh.
udah ketahuan ceritanya. Nah, ini artinya Bulu itu udah tahu nih, wah hebat tuh, menjadi beda. Ibu Dewi malah mencontohkan, nah kalau berkenan Bu Dewi, video yang Ibu maksud boleh dikirimkan ke kami supaya kami tahu model-model ini bisa disisipkan dalam apa ya, dalam intervensi yang dilakukan oleh guru mengatasi berbagai masalah gitu. Nah, mudah-mudahan juga sebenarnya kami berharap ketika Pak Tatang itu menghukum siswanya dalam komik itu, ada siswa yang berpendapat seperti yang disampaikan Bu Lutfi gitu loh. Pak, masa dia masa dia dukung dengan cara kekerasan kan gitu. Sehingga dia sendiri protes dengan komik kami, kemudian memberikan masukan jalan damainya gitu. Saya mohon izin, saya belum pernah dalam cerita di Bekasi atau di Jakarta ketika terjadi konflik tawuran antar sekolah, paling kepala sekolah masing-masing menghukum siswanya. Begitu ketahuan dari polisi, hukum. Tidak ada cerita bahwa oke, kalau gitu SMA 6 ketemu dengan SMA 70 sama-sama SMA hebat gitu, bintang-bintang film gitu ya, dikumpulkan, mereka akur gitu, kemudian mereka bisa saling mengerti apa yang terjadi gitu. Nah, artinya ilustrasi yang disampaikan Ibu Lutfi dan Bu Dewi sangat membantu proses perbaikan komik kami. Terima kasih Prof. Riz, Pak Il, Pak Nanang, dan Bu Dewi. Terima kasih Pak Budiaman. Saya kira inilah yang diharapkan oleh tim ini Bapak Ibu ya, respons yang baik, yang positif ya, kritis, karena dalam pengetahuan kami program pendidikan yang berhasil itu termasuk pendidikan kedamaian ini bukan yang lengkap dengan segala macamnya ya gitu ya, tapi justru yang kami tahu program pendidikan yang berhasil itu program yang betul-betul masuk ke dalam jiwa para guru sebagai pelaku utamanya gitu. Dan inilah mungkin insya Allah tanda-tanda yang baik ya Bapak Ibu ya, hanya dengan komik sudah bisa menghayatilah begitu ya apa yang kita harapkan dari program ini. Ya, bisa melahirkan pemikiran-pemikiran aktif, proaktif ya, dari program guru penggerak lah, inilah mungkin seperti inilah, nggak usah terlalu melebar, dengan fokus pendidikan kedamaian saja kita sudah bisa berbagi pengetahuan dengan Bapak Ibu guru. Dan tentunya seharusnya tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu guru ya. Mudah-mudahan kita bisa berkelanjutan. Kami diberi waktu 1 tahun lagi sampai 2021 ya. Nah, Pak Ilvi belum pernah ke Nusa Tenggara Barat, nanti dikirim ke sana. Gantian. Iya. Ya, nanti Ibu Bapak jadi Ibu Bapak siap jadi bintang film kan? Karena kita live dari sekolah Ibu Bapak, nanti akan pengambilan gambar semuanya. Jadi Ibu akan ada makeup artisnya yang disiapkan. Jadi kita akan mendesain di sekolah Ibu Bapak setting eksperimentasinya. Dan kalau itu memang bagus, itu akan menjadi referensi nasional. Jadi ini akan berkembang menjadi gerakan nasional. Jadi bahan-bahan dari Ibu Bapak akan kita kembangkan sebagai bahan kami TOT dengan guru-guru di berbagai provinsi. Jadi Ibu Bapak siap ya jadi role model, karena kalau kami yang jadi instrukturnya kan nggak enak, nggak otentik situasinya. Jadi memang desain ini, makanya niat kita itu adalah pengembangan kapasitas Ibu Bapak. Jadi yang terkenal nanti Ibu Bapak ya. Karena nanti di mana-mana di semua Indonesia mudah-mudahan, karena di tahun ketiga kita memang bisnis plan-nya itu menjadi kebijakan nasional untuk pengembangan pendidikan kedamaian. Jadi rangkaian atau penggalan-penggalan videonya ya diambil dari sekolah Ibu, dari Tasikmalaya. Jadi 2 provinsi ini akan menjadi piloting kita. Sehingga luar biasa Ibu agak diminta bekerja, agak berpikir lah, agak serius sedikit ya, sedikit.
Nah, nanti kita akan cari setting situasi di sekolah Ibu yang akan kita rekam secara bagus, secara profesional, sehingga ini layak ditonton oleh jutaan siswa SMP. Nanti Ibu akan jadi YouTuber ya. Ibu Bapak jadi YouTuber namanya. Gitu desain jangka panjangnya gitu. Ya, gitu ya Pak Rizwana, inti kita kan gitu. Pandangan bisnis plan kita kan itu. Iya. Provinsi Pak Il, kalau saya tadi kan ada 3 provinsi ya, Sulawesi, kemudian Mataram, dan Lombok, dan Tasikmalaya gitu. Jawa Barat. Nah, kalau ada yang berkenan menjadi modal kemudian diajak ke UPI, Provis, kalau dimungkinkan nih Provis ya, tahun ketiga itu, justru kan kami menyadari betul bahwa UPI adalah LPTK atau perguruan tinggi yang tadi sangat mengawal betul pendidikan karakter gitu. Nah, kalau setting modelnya di UPI hebat nih Pak Ilfirandra. Ya, insya Allah. Oh, bagusnya yang terkena itu SMP 5 NTB. 15. Ada 2 model Pak. Kan permainan video kan bisa. Beliau bisa modelnya di sekolah. Tapi kemudian suatu pertemuan ketika mendesain, boleh Pak mendesain rancangannya di UPI dulu waktu-waktu itu berapa orang lah gitu ya. Iya. Masing-masing. Beliau sudah bisa siap gitu loh. Mudah-mudahan kan insya Allah semacam diskusi awal kan bisa Pak. Jadi beliau diarahkan oleh Prof. Riz sama Mbak Il bagaimana mengembangkan lesson plan, kemudian actionnya seperti apa. Baru ketika di lapangan, nah monggo tuh gantian Pak Il yang ke sana nge-shoot dengan tim TP ya dari UPI gitu. Jadi betul. Kita bisa memastikan bahwa pada tahun ketiga itu kita berharap tidak ada lagi lockdown di UPI sudah selesai. Andai kata saya yakin Prof, kalau toh meskipun masih masa new normal kan kalau sepanjang itu menggunakan protokol ya hanya 3-2 orang kita diskusi di UPI gitu ya. Kemudian ketika beliau siap ke daerahnya masing-masing kita sudah pastikan dikawal dengan model video dan sebagainya yang sangat-sangat kuat gitu. Sehingga insya Allah tahun ketiga 3 model dari 3 provinsi ini kan bisa menjadikan sampel untuk tingkat nasional. Saya senang kalau guru-guru yang hebat ini kemudian menjadi tampil dan inilah yang kita hasilkan gitu. Karena muaranya kan pada soalan produk gitu ya, Prof. Mudah-mudahan bisa didesain Prof ya. Ya, insya Allah Pak Budiaman memang itu rencana kita kan ya. Alhamdulillah ya. Model yang kita hasilkan ini adalah cikal bakal model nasional gitu. Alhamdulillah ya. Ya, dan kami sangat memohon para Bapak Ibu membantu kami ya mensukseskan program ini ya. Ya kalaupun harus pergi ke Bandung atau ke mana, insya Allah kami fasilitasi gitu ya. Sementara ini kami mohon maaf karena setelah berkali-kali bertemu ya rapat kita pada akhirnya memutuskan untuk tidak pergi kemana-mana. Orang takut sama orang Jakarta, Prof. Iya, jadi Bapak Ibu, kami seperti yang saya sampaikan pada pembukaan, kami tidak ingin menimbulkan bahaya kesehatan lah gitu ya. Kami bekerja dari tempat masing-masing, kita bekerja dari tempat masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu di Nusa Tenggara tidak kecewa ya kami tidak datang. Tapi insya Allah suatu saat kami juga ingin mengundang Bapak Ibu tadi seperti yang disarankan oleh Pak Budiaman untuk datang ke UPI lah gitu ya. Mungkin di antara kecuali Bu Dewi yang lulusan UPI ya. Di antara Bapak Ibu Bu Dewi tidak masuk ke ya. Mungkin ke Bandung pernah atau ke UPI belum ya. Alumni UPI Bu Dewi. Ya. Tapi untuk sementara ini tentunya kita akan menyelesaikan program tahun 2020 ya, dengan tidak mengurangi keyakinan kita, tidak mengurangi komitmen kita ya untuk menyelenggarakan program ini. Jadi saya sudah sangat bersyukur nih Bapak Ibu di SMP 15 Mataram ini bisa mengikuti acara ini karena tanpa Bapak Ibu kita tidak bisa berbuat apa-apa nih. Di Makassar juga kami belum berani ke sana.
untuk sementara mungkin hanya sampai di Nusa Tenggara Barat dulu ya Pak Budiaman. Ya. Dan kalau di Tasik sih karena kamu dari Bandung dekat ya, artinya komunikasinya lebih mudah. Komunikasi mungkin langsung ya. Karena tahulah situasi daerah gitu, jadi bisa luring ya. Kalau Nusa Tenggara tadinya mau luring tapi karena ada Pak Budiaman Pananang dari Jakarta. Jadi mohon maaf kepada para Bapak Ibu guru yang ada di SMK 15. Silakan kalau ada hal lain yang bisa dibicarakan Pak Yuki Pananang. Baik, terima kasih banyak nih Pak Riswanda, Pak Iswandra, Pak Budiaman, serta Bu Lutfi atas diskusi dan masukannya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi tambahan atau ada lagi concern atas komik atau atas model yang kemarin sudah kita bicarakan. Saya mungkin sedikit. Silakan Bu Dewi, silakan. Bu Dwi ya. Bu Dwi silakan. Iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tadi menyimak yang sudah disampaikan Bapak-Bapak. Mungkin tidak hanya di Mataram barangkali memiliki minat baca yang artinya mungkin akan sangat menarik. Karena kalau mereka membaca kadang-kadang apa sih apabila dibuat animasi Ada saya variat kalau permainan tapi ada permainan, ada pesan damai di dalam permainan itu. Atau tebak-tebakan atau semacam. Nah, kami akan konsultasi juga dengan ahli animasi, IT dan sebagainya nanti. Gitu. Ya, untuk mengantisipasi budaya literasinya Pak Riswanda. Iya. Jadi kita harus berpikir itu. Ya, memang dulu Bu Dwi ya, kami memilih komik karena ada gerakan literasi sekolah. Mungkin ini buat iya.
Nah itu ya kita apa nanti kita minta ibu bapak satu boleh saya ini ya. Kan masih ada kegiatan ya. Kalau boleh saya ingin ini saja, bukan menurut pesan dulu kepada para guru di SMP 15. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besar atas kesediaan Bapak Ibu untuk menyediakan waktu ini. Yang walaupun hanya tapi ini sangat bermakna dan berarti bagi kami karena mendorong kami untuk tetap komit ya, memberikan komitmen terhadap kualitas pendidikan. Pada kesempatan ini beritahukan kepada Bapak Ibu sebagaimana walaupun Mataram tapi Pak itu mengapa sejak awal Bapak Ibu ya, bukan nomor HP tapi nomor karena memang ada hak Bapak untuk kepentingan sertifikat. ASN atau PNS bisa digunakan untuk di ujung kegiatan ini kami harap kepada Bapak Ibu Bapak Ibu melakukan atau kelas dalam 2 minggu Diandra ya masing-masing mungkin 3 atau agar arah dan fokus kegiatan ini bisa lebih baik begitu ya. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan kita sudah memperoleh data bukan tentang efektivitas komik itu, tetapi bagaimana pendidikan karakter, pendidikan kedamaian bisa disisipkan ke dalam mata pelajaran di masing-masing kelas sehingga bisa menciptakan suasana sekolah aman dan damai. Dan ini menjadi harapan kami, mungkin harapan kita semua. Mudah-mudahan SMP 15 ini bisa menjadi model bagi SMP lainnya di seluruh Indonesia yang tentunya ini adalah sumbangsih besar ya bagi pendidikan nasional dan tentunya kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyediakan waktu khususnya ya untuk mengikuti Singkakarya ini. Juga mengaturkan terima kasih pada Pak Nanang Chandra waktunya ya. Ya. Iya. Ini siap karena waktu kita dengan waktu ya bekerja di rumah untuk bisa cepat terbayar lah begitu.
Ya, saya mohon izin untuk leave karena saya masih punya jadwal lain, terutama jadwal saya. Aduh, kemarin gagal, tidak bisa ikut. Tes. Ya, ya, karena saya dengan saya ya, kami terima kasih dengan mengerjakan, mudah-mudahan lolos di kita dan warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanti diurus. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ada dua di sangat berharap di satu di tahun yang sudah Diandra, Pak Budiaman bahwa video membuat animasi dan yang Bapak Ibu di aktor menjadi artis di baik. Berikutnya Pak Ilvi kita ya bagusnya kita review. Silakan secara yang berkenan menyajikan, nanti kita kita review bersama-sama. Jangan malu-malu ya. Ya, karena kita saling membelajar. Silakan nanti secara sukarela. Di pertemuan kemarin Pak Ilvi sudah menyampaikan bahwa jangan langsung bos. Masih ketemu tahun depan. Karena kita juga pengen belajar ya, kita pengen belajar. Iya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu boleh share di screen. Ya, saya sudah buat multiple, artinya semua bisa sharing. Contoh lesson plan-nya. Kami sudah membagi tugas, mulai dari yang pertama sampai yang kelima itu, masing teman ini sudah ada berpasangan 2 orang. Iya. Mungkin bisa mulai dari yang nilai karakter yang pertama. Oh ya, oke. Bu Bapak yang anti kekerasan, silakan. Siapa itu yang mengambil topik ini? Kekerasan. Abu Lutfi ya. Silakan Bu Lutfi. Bu Lutfi dengan siapa timnya, pasangannya? Boleh di-unmute. Ya. Silakan. Sudah dibuka. Sudah ya. Bu Lutfi dengan siapa Bu partnernya? Bentar. Sri, kenapa dia hilang ini gangguan ya? Tidak Bu, terdengar Bu kami. Di-share lesson plan-nya bisa. Ibu Lutfi dengan siapa pasangannya?
Ini kenapa ya hilang zoomnya? Saya mau apa kepencet tadi kok dia? Saya mau share. Iya. Tapi kok muncul ini ya? Jangan keluar berarti Mbak Upi udah keluar. Jangan meeting lagi. Cancel. Jangan meeting. Oh, nggak mau dia. Nah. Oh, yoga apa tadi kepencet itu? Ibu Lutfi masih ada di Zoom? Iya, Bu. Ibu masih ada di Zoom, Bu, masih terdengar oleh kami. Masih terdengar? Oh, Bu, ada tanda Zoom, Ibu klik lagi coba, Bu. Apa tuh gimana tuh? Yoga, minta tolong Bu Lutfi. Ini dulu saya mau menampilkan. Ibu Lutfi, kami bisa mendengar itu, Bu. Jadi berarti tidak keluar, masih di situ, masih dalam Zoom. Nah, unmute, Bu. Suara Ibu malah ini. Mungkin itunya Pak Budiaman itu file yang mau di share screen kayaknya. Oh iya. Sudah dibuka oleh Pananang ya? Iya sudah buka. Saya buat untuk semua. Punten Pananang. Ya. Ini kan jadi kalau bertukar laptop kan tidak salah kan berdekatan juga. Ini kira-kira yang lebih bisa gitu. Kan seperti kemarin. Oh iya. Kadang satu dua gitu. Jadi kayaknya perusahaan tidak jalan terapa ya. Jadi bisa ditawarkan bukan laptopnya Pak Zahwari gitu. Kemudian dia bisa share kan. Atau ini lebih kelompok dulu. Kelompok empati, kelompok kerjasama, kelompok respek, atau kelompok toleransi. Sambil menunggu mungkin bisa. Betul. Karena itu resiko nomor 1, Pak Il. Di mana-mana nomor 1. Tidak selama dia grogi. Nomor 1 tuh itu tadi, undian itu tuh belum semuanya kan. Padahal tadi Bu Lutfi sudah memberikan komentar sebenarnya menarik kalau disampaikan ya sekalian kan model. Iya. Nah, punten kalau Bu Dewi ditawarkan, beliau juga kan ya sudah sangat memahami, menguasai konsep itu. Kalau Bu Dewi untuk karakter apa Bu Dewi? Bu Dewi itu yang saya yang toleransi. Oh, toleransi. Indikatornya bersifat reseptif terhadap kebaikan orang lain. Oh, maaf ini dari tadi saya coba dia enggak mau ke-share ini. Bisa tuh. Bentar. Bisa jadi, ya. Bu Lutfi ketika share kan ada diklik. Sudah. Kode katanya. Bisa Bu. Itu terbuka nih. Bu Dewi dulu nih. Bu Dewi. Oh itu punya Bu Dewi. Aduh. Kelihatan enggak? Ya, baik mungkin punya Bu Dewi dulu, jadi nanti menyusul yang Bu Lutfi ya. Oke. Silakan Bu Dewi. Bu Dewi dengan siapa partnernya Bu Dewi? Ya error katanya. Ini pada kepengen loh punya. Jadi dua. Oh dengan Bu Gus. Mengambil menghargai yang terhadap badan mapa ini untuk mengambil
inginkan dengan cara 2 jam toleransi yang digunakan adalah yang menggunakan video kegiatan duluan siaran ritual ucapkan salam, kemudian lismenya salam PP, kemudian tempat duduk, kemudian kegiatan ini akan dilakukan dengan didik mancing siswa dari orang asing, dari orang yang pemberian di sini guru akan dengan toleran terhadap kebaikan, bingung dengan tip itu adalah kemudian kegiatan ini 60 menit. Yang pertama, pembelajaran dengan metode collaborative learning membentuk beberapa kelompok kecil. Rata 32 siswa. Masing-masing kelompoknya berisi 4 orang siswa. Ada 8 kelompok. Tentang reseptif terhadap kebaikan orang. Guru memberikan penjelasan dan instruksi pada setiap tahapan kegiatan. Proses sampai dengan yang terakhir. Selanjutnya tentang nilai kebaikan mungkin nanti kegiatan untuk menjawab tentang konteks penyaji dulu. 1 G yang genap. Sudah selesai. Sudah di yang tadi komentator akan komentator. Guru beserta peserta didik untuk mengembangkan hal relatif terhadap kebaikan orang dan pada saat itu.
Ini yang saya cetak tebal, aplikasi dari nilai yang pelajaran, yaitu guru untuk menuliskan menghadapinya dari mata pelajaran kesulitan tertentu KPD. Solusi lakukan masalah ini keberhasilan. Saya alokasi 10 menit kamu untuk dulu yang telah untuk minggu sudah mereka hadapi. Yang berikutnya solusi terhadap kesulitan dalam pelajaran tertentu. Saya bagaimana orang lain RPP. Ya, saya ke dulu. Di stop screen dulu, Bu. Stop screen dulu. Masih yang lama. Sekali yang lama. Di stop screen dulu, Bu. Saya close dulu ya. Iya. Semoga seluruhnya dalam keadaan sehat. Selamat bergabung Pak Ahmad, Prof. Ahmad. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan bagus. Bisa dilihat Bapak dan Ibu? Masih belum Bu Dewi. Di share screen lagi, belum. Share screen lagi bentar ya. Bapak hanya sekedar menyapa Pak Nanang. Oh. Dan melihat wah ternyata berjalan dengan baik, luar biasa. Ya. Saya lanjut sudah, Bapak dan Ibu. Ya, sudah terlihat Bu. Ini lembar kerja peserta didik KPD yang digunakan untuk nilai penanaman nilai karakter damainya toleransi, bersikap reseptif terhadap kebaikan orang lain. Subnilainya sikap dan tindakan untuk menghargai perbedaan atas dasar saling pengertian. Indikatornya bersikap reseptif terhadap kebaikan orang lain. Task 1 atau tugas yang pertama, amati video yang ditayangkan. Di dalam kelompok, diskusikan jawaban dari pertanyaan kedua, pengamatan tersebut yang dilakukan kebaikan yang diterimanya.
Jadi di sini saya ingin anak-anak mengidentifikasi, menganalisa dari tayangan video tersebut bahwa ketika orang menerima bantuan dan dia mau memberikan bantuan kepada orang lain, itu nanti akan terus bergulir seperti bumerang. Jadi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu akan mendapatkan feedback lagi ke diri kitanya, yaitu kita mendapatkan bantuan juga orang lain. Nah, di situ siswa akan cerita pengalaman siswa sendiri. Yang anak-anak hadapi. Bantuan kepada mendapatkan kesulitan memberi. Kemudian yang kelima, apakah pada saat itu anak-anak menerima bantuan dari orang lain atau stranger yang tidak kalian kenal sebelumnya? Pertanyaan keenam, apakah yang anak-anak rasakan ketika ada orang yang membantu pada saat kalian mendapatkan kesulitan? Batin mereka. Orang yang selanjutnya yang pernah membantu apakah mereka pernah kita perlukan kepada orang lain. Pertanyaan ke-9, karena mau tidak di sini saya sudah empati kesulitan orang anak-anak atau stres orang tersebut. Alasannya apa? Dan itu kita selanjutnya masalah tentu belum menulis yang ada di untuk menuliskan bantuan atau solusi untuk masalah kesulitan tersebut. Nah, jadi begini Bapak dan Ibu, di dalam kelompok itu kan ada 4 orang. Masing-masing anak memiliki LKPD ini. Jadi masing-masing siswa menuliskan dulu masalahnya di sini. Di kolom masalah kesulitan yang sedang dihadapi. Apakah di situ masalahnya tentang, saya batasin di sini Bapak dan Ibu ya, pilihannya hanya 2 saja, yaitu masalah ketika menguasai materi pelajaran tertentu, atau masalah ketika menyelesaikan tugas rumah yang belum kelar-kelar, belum mereka bisa selesaikan tuntas. Nah, nanti kemudian mereka akan mendapatkan respon tanggapan dari teman kelompoknya yang lain. Jadi teman yang pertama namanya siapa, memberikan bantuan atau solusi terhadap masalahnya seperti apa. Masing-masing orang kan pasti akan berbeda. Bagaimana caranya? Jadi ketika si satu anak, misalkan si anak A ini sudah menuliskan masalahnya di sini, lembar kerjanya diberikan ke teman yang ada di sampingnya, si B. Nanti si B akan menuliskan namanya di sini dan memberikan solusi di sini. Kemudian lembar itu dari B diedarkan lagi ke C. Nanti C mengisi di sini.
namanya siapa, solusinya seperti apa. Kemudian diedaran lagi ke D. Nanti D akan mengisi di sini. Solusi juga sama oleh semuanya hadap solusi untuk videonya. Sebentar saya close dulu. Dan di stop screen, Bu. Di stop screen. Oke, Pak. Pada Ibu. Sudah saya klik sharing. Sudah, Pak Nana? Sedang menunggu video dari Bu Dewi. Pak Nana, mohon izin. Ya, silakan Pak Karno. Mengingat hari ini hari Jumat, mengingatkan saja kami di Mataram 12 lebih sekian menit. Mohon diperhatikan waktu ya. Ya. Pak. Mungkin di stop screen dulu Bu Dewi, di stop screen dulu. 5 menit. Kalau biasanya jam 11 habis. Jumat, oke. Yoga. Random 9:45 10:45 sini. Ini videonya gimana? Atau kita, Pak Nana? Iya, baik. Langsung kita review saja lesson plan-nya. Oke. Ya. Iya. Baik. Terima kasih. Jadi Bu Dewi, nggak apa-apa ya Bu ya, kita langsung ke review. Karena ini juga waktunya terbatas dan nanti harus itu jadi tidak efektif simulasinya. Itu sudah muncul videonya ya. Silakan.
Ya kan ada motornya, kan motornya dipakai om. Dan jadi naik angkot. Iya. Iya, naik angkot dia. Oke, saya pikir pesannya sudah bisa ditangkap nih Bu Dew. Cukup. Oke. Ya bagus ya, ini. Baik. Alhamdulillah. Baik. Izinkan Budi Pananang, mungkin salah saya adalah ketika di Tasik juga tidak tuntas ini mengikuti workshopnya. Harus terpadu dengan lesson plan yang Bapak ajar gitu, ya. Jadi kalau di SD ada yang disebut dengan mungkin di SMP disebutnya adalah terpadu model lesson plan-nya itu. Artinya adalah gitu. Terus ya. Jadi ajarnya nah ini ini salah saya ini mohon baru paham ini setelah ini berjalan, untung saja ini nengok gitu ya. Jadi mumpung belum jauh, bagaimana supaya lesson plan ini juga terintegrasi. Ini mohon maaf sekali lagi kepada tim ini, saya baru paham gitu bahwa ini lesson plan-nya itu terpisah gitu ya. Jadi melepaskan baju dari masing-masing ya. Padahal sesungguhnya polanya itu adalah nanti harus terintegrasi dengan pembelajaran yang dilakukan oleh ibu dan bapak sehari-hari di sekolah gitu ya. Jadi Bu Dew, jadi sebetulnya tinggal nambah saja topik bahasan yang relevan ya dengan Bu Dewi ngajar bahasa Inggris. Ya Pak, bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Jadi barangkali ini tinggal tambah saja ini, mohon maaf Pak Ilpi, tambah satu judul di atas. Coba bisa di-share ulang yang lesson plan-nya. Iya, Pak. Ya, sama. Oke, Prof. Ahman. Ya. Jadi memang dalam desain model kita itu kan ada 7 pilihan strateginya. Ya. Mulai dari terintegrasi, mulai ada yang sebagai iklim, ada yang sebagai terpisah. Jadi memang ini didesain terpisah. Kan ada 7 pilihan. Desain ini nah, di gitu. dalam model kita itu ada 7 strategi. Karena kita ingin dalam tahapan uji coba, kita memang membuat ini terpisah dulu dalam konteks bahwa setiap guru itu adalah peace educator. Nanti kalau ini modelnya sudah mapan, nanti baru dia blended di dalam mata pelajaran. Ini desain awalnya. Nanti kalau yang blended itu penelitian tahun keberapa?
Nah, mungkin nanti tahun ketiga kita akan coba karena ini pedagogiknya memang begitu. Pedagogiknya memang dipilih untuk tahap awal ini dibuat utuh dulu, jangan itu karena kalau mengandalkan terintegrasi dia menjadi nurturing effect, bukan yang by design diintervensi untuk itu, karena akan tarik menarik antara content knowledge dengan karakter damai. Nah, jadi memang kami mengarahkan kemarin bahwa ini utuh dulu. Kalau sudah betul-betul bagus, baru nanti bisa untuk tahap berikutnya terintegrasi dalam mata pelajaran. Jadi, tidak bisa misalkan ada dua model. Yang satu model yang terpisah, satu lagi adalah model yang sudah terintegrasi. Karena sebetulnya tinggal nambah sedikit saja bahwa di sananya itu coba tinggal menunjukkan topiknya saja, ya. Topik pokok bahasan yang relevan dengan mapel yang dibuat. Tetapi barangkali ini bukan di sini gitu ya. Nanti barangkali untuk workshop yang berikutnya gitu ya. Gitu. Ya, terima kasih nanti Pak. memang desainnya nanti tidak semuanya terintegrasi dalam mata pelajaran karena ada juga guru BK. Iya. Ya, jadi akan ada berbagai strategi yang akan kita gunakan nanti untuk tahap ketiganya. Jadi memang kemarin untuk tahap awal ini firm bahwa ini utuh dulu dengan waktu durasi 45 menit. Dia sebagai peace educator gitu posisinya, bukan. Jadi dibuang dulu dia baju-baju mata pelajarannya dulu. Oh gitu, iya. Itu desainnya. Ya ini mohon maaf ini saya tidak paham secara utuh gitu ya. Tetapi tentu barangkali jangan lupa ini sesuatu yang kalau misalkan utuh seperti ini, jujur saja ini nanti sekolah akan kesulitan gitu ya. Jadi kita tetap harus mengembangkan dua model, mana yang model yang utuh dan model yang terpadu tematik gitu ya. Sehingga ini nanti yang tidak ngawang-ngawang di angkasa ini. Mohon maaf Ibu dan Bapak, ini kami jadi diskusi di sini gitu karena saya tidak ikut dalam diskusi sebelumnya. Terima kasih Pak Ilvi atas penjelasannya gitu. Jadi nanti kami bagi tim ini juga PR itu yang harus juga mencoba model yang sifatnya tematik terpadu gitu. Terima kasih Pak Ilvi penjelasannya. Ya, karena di dalam model yang kita kembangkan disebutkan secara eksplisit bahwa strategi penyampaiannya itu multi kanal, multi strategi. Jadi tidak semuanya akan terpisah atau bahkan nanti mungkin hanya sebagai iklim dalam konteks iklim dia. Betul. Jadi kita akan coba 7 nanti strateginya. Oke. Lanjut kalau gitu Bu Dewi, mohon maaf ini barusan mengganggu. Nanang, terima kasih. Terima kasih Prof. Prof Ahmad sudah mengingatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga Bu Dewi. Dan sekarang mungkin Pak Ilviandra mau menyampaikan untuk ininya. Ya, pertama silakan. Saya apresiasi Ibu Dewi bahwa yang kami harapkan itu ya seperti ini. Jadi bedanya antara konteks pedagogi atau pendidikan kedamaian itu bukan belajar tentang, tapi ada proses mempelajari sesuatu. Kalau seperti mata pelajaran itu biasanya anak itu mengkritisi apa yang di video kan. Nah, Ibu sekarang setelah jadi ada internalisasi, ada eksternalisasi. Jadi yang Ibu buat, saya sangat menarik itu di bagian worksheet yang Ibu buat itu memang harus sudah begitu. Jadi dia harus ditarik isu itu ke dalam dirinya. Jadi dalam hal ini Ibu sudah tepat. Oke. Nah yang kedua, bisa nggak Ibu di bagian awal itu tetap komik dipakai pada tahap isu sebagai bridging untuk konseptualisasi isu toleransi. Ya, baik Bapak. Ya, jadi pada menit-menit awal setelah pembentukan kelompok, Ibu nggak apa-apa komik tentang toleransi itu didiskusikan dulu sebentar. Ya. Tapi kita ingat itu hanya stimulasi untuk membawa mereka pada isu itu. Oke, nanti Ibu, Bapak, Ibu bisa ambil satu kelompok saja. Kita ingin melihat mereka bisa punya kemampuan mengkonseptualisasi apa itu toleransi enggak?
saya percaya pasti mereka tidak langsung mengatakan itu isu toleransi. Ya. Ya, nah di situ Ibu membantu mereka melakukan konseptualisasi. Nah dari situ baru Ibu masuk ke video. Baik. Dan pilihan videonya udah bagus Ibu. Pertama dari sisi durasi, dihindari lebih dari 8 menit. 4 menit saja, Pak. Ah, itu udah bagus. Jadi untuk stimulasi kira durasinya 4-8 menit. Nah, nanti baru dari video itu worksheet-nya diisi, Bu. Ya, kenapa begitu? Bagaimana Anda mengalami? Ingat ya, jadi video itu bukan lagi tentang orang lain yang ada di dalam video itu, tapi ditarik ke dalam dirinya. Betul. Dan itu betul, sudah ada di LKPD, Pak. Ya, good. Itu yang bagusnya. Dan di ujung harus, kalau bisa diminta rencana mereka, Ibu. Ya, kalau ada orang yang menawarkan bantuan, Anda nggak suka, Anda gimana? Kapan Anda kira-kira kalau ada mungkin dalam minggu ini ada orang yang menawarkan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Jadi nanti sebelum pada sesi berikut nanti Ibu bisa mulai lagi gali itu pengalaman-pengalaman mereka. Siapa yang sulit atau tidak mempraktekkan keterampilan yang sudah Ibu ajarkan di dalam kelas ini. Bagaimana reseptif mau atau tidak mau menerima bantuan orang lain. Tapi menjaga toleransi. Karena ada juga kan orang yang menawarkan bantuan kita tolak malah dia jadi jadi kecewa. Iya. Nah, kita dengan cara elegan mengajarkan anak kalau meminta juga menjaga toleransi, menolak juga dengan semangat toleransi. Jadi secara umum worksheet-nya sudah bagus. Tinggal nanti action plan mereka apakah dalam seminggu Ibu kasih waktu, nanti di sesi berikutnya Ibu tanya pengalaman mereka. Itu. Ya, Pak. Jadi Pak Nanang, Pak Budiaman, sebenarnya tinggal masuk dimensi komik sedikit di dalam tahap eksperimentasi dan langsung intervensinya memang di antara 30 tekniknya itu namanya menggunakan video itu salah satu strategi. Jadi pilihannya sudah tepat karena kalau video itu lebih menstimulasi semua modalitas. Karena di dalamnya ada cerita, ada plot, ada tokoh, ada narasi dan sebagainya. Jadi Ibu Bapak ini pelajaran bagus buat Ibu Bapak yang lain. Bagaimana yang saya ingin tekankan itu model-model pertanyaan itu yang membuat mereka itu ke dalam. Dia melakukan introspeksi. Nah, ini yang disebut Socratic method. Jadi Ibu sedang membantu mereka dengan melalui pertanyaan sebenarnya. Jadi mengembangkan kapasitas anak itu dengan memperbaiki cara bertanya kita. Nah, itu jadi betul-betul real, akan sangat personal akhirnya. Jadi ini udah bagus. Tinggal tadi sisi komiknya aja distimulasi. Tapi jangan terlalu lama diskusi. Karena diusahakan yang lebih lama porsi waktunya itu adalah di bagian modifikasinya atau intervensi ibunya. Bagaimana lebih reseptif siswa itu. Oke, bagus Bu Dewi. Oke. Boleh sedikit menambahkan Pak Il, Pak Nanang? Ya. Bu Dewi, silakan Pak sama ya, seperti yang sampaikan Pak Il. Nah, kalau boleh tahu ini mengajar di kelas berapa, Bu? Saya mengajar di kelas 9, Bapak. Dengan tema yang tadi? Kalau ini kan tema yang terpisah dari mata pelajaran ya, Pak ya. Berarti ada alokasi khusus yang saya sisipkan. Tetapi kalau misalkan mau diintegrasikan dengan mata pelajaran saya bahasa Inggris, bisa saja. Nanti saya ngambil temanya mungkin dari song, apresiasi lagu. Baik. Saya memasukkan unsur yang ini, bersikap reseptif terhadap kebaikan orang lain. Karena banyak tema lagu-lagu juga yang hubungannya saling tolong-menolong. Ya, saya hanya mengilustrasikan tadi Bu, apa yang disampaikan Prof. Ahmad. Kan ceritanya kita sedang membuka baju kita dari intervensi mata pelajaran itu ya. Ya, artinya betul. Itu kan mengajar di kelas 9. Nah, dengan kelas 9, Bapak. Baik, dengan model KPD yang sangat rigid dan menurut saya juga sempurna ya gitu. Apakah menurut Ibu sudah bisa terwakili gagasan untuk mengeksplorasi perasaan, saling berbagi, saling bertanya, saling merefleksi diri itu sudah Bu ya? Saya kira ini cukup representatif Bapak karena di sini saya sudah menggali dari pengalaman mereka sendiri. Kemudian saya juga melihat responnya seperti apa.
Mungkin kita lihat lagi saja Bapak ya. Ya. Baik Bu, cukup Bu. Nah, terus yang kedua tadi, ini kan ceritanya sedang didesain oleh Pak Ilviandra dan Pak Nanang bahwa tugas kemarin kan untuk berapa menit ya Pak Il? Saya lupa. Ya Ibu, jadi untuk tahap ini awal itu dibuat plotnya satu jam pelajaran atau sekitar 45 menit Ibu. Ya. Jadi saya rasa untuk menjawab ini bisa untuk sesi berikutnya ini yang bagian bawah ini, tapi untuk atas itu untuk 45 menit cukup Ibu, yang kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif ini sudah luar biasa ini. Sudah sangat lengkap nih Pak Bill. Cuman ya, jadi untuk yang saya tanyakan, betul. Untuk awal Bu Dewi cukup sampai di sini. Baik Bapak. Karena kita mencoba 45 menit saja. Ya. Ya. Terus terakhir Bu Dewi sekali lagi langkah-langkah inilah kelebihan guru Pak Il. Kelebihan guru meskipun disuruh bebas berpikir, tetapi ketika membuat sintak tetap teratur gitu. Jadi sedikit sekali gitu. Nah, tinggal memang taruhannya adalah bagaimana ini diimplementasikan dalam proses belajar, meskipun tadi kan terpisah dari tema-tema tertentu di bahasa Inggris. Jadi saya apresiasi buat Ibu Dewi, dan saya yakin juga Bapak Ibu yang lain juga akan melakukan hal yang sama, tinggal temanya menjadi hal yang menarik. Ya, makasih Pak Il, Pak Nanang, Ibu Dewi. Dan terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Dewi, luar biasa ya lesson plan-nya, beyond our expectation ini. Baik, saya mau nanyakan dulu, jadi kita ini sampai jam berapa nih supaya tidak berbentur? Udah jam 11 waktu Mataram ya. Mataram. Iya. Dan kita setengah jam sebelumnya ini sudah jam 11 ya. Ya segitu. Sudah. Monggo. Jadi di Mataram jam berapa sholat Jumatnya Pak? Maksudnya biar persiapannya cukup gitu, Pak Karno. Suaranya hilang Pak Karno. Suaranya tidak terdengar. Pak Ahmad Jauhari mungkin bisa membantu Pak. Berapa menit? Tidak terdengar tadi Pak Karno suaranya. Jam 12:05 Pak. Oh, jam 12:05. Berarti oke. Jadi kira-kira berapa menit lagi nih kita masih memungkinkan untuk Zoom ini? 15 menit lagi ya? Ya, 15 atau 30 menit. Oke, baik. Kalau itu satu lesson plan lagi ya Bapak Ibu ya. Satu lesson plan lagi, siapa yang mau share satu lesson plan lagi? Bu Lutfi mungkin sudah bisa, Bu Lutfi? Nggak bisa. Oh, masih belum bisa Bu Lutfi. Gangguan di laptop ini Pak. Iya. Oh, nggak tayang ya. Padahal Bu Lutfi sudah bisa kelihatan ya, tetap mungkin laptopnya nggak bisa share screen. Pak Il, ya. Saya pikir sambil menunggu ada Bapak Ibu yang bisa tampil, ini kan prinsipnya Bu Dewi sudah memberikan contoh ya. Betul. Kemudian teman-teman lain pun bisa mengirimkan ke kami, ke grup. Jadi kalau berkenan Pak Il bisa disampaikan gitu untuk pendampingan untuk diskusi langkah selanjutnya gitu ya, karena tadi betul seperti yang disampaikan Pak Karno, kita kan hanya tinggal 15 menit lagi, jadi sampaikan 4 orang didampingi oleh Pak Ilviandra, gitu, dan pakarnya Pak Il, atau 10, saya 1, Pak Nanang 1 gitu, atau bisa aja. Nah, jadi monggo Pak Il 4, saya 3 gitu ya. Gini ini. Nanti Bang Ardi akan memplot. Oke. Ya, walaupun diplot Bapak, gitu. Ya, selanjutnya kita secara berkelompok-kelompok kecil akan saling ada kelompok mentoring lah. Betul. Ya, nanti ada 10 orang, saya mungkin 4 orang, dan Pak Nanang, Pak Budiaman 3-3. Ya. Nah, siapa berpasangan dengan siapa, nanti Bang Ardi yang akan memplot. Ya. Sehingga komunikasinya nanti bisa dalam kelompok kecil dan lebih intens.
ya mengkritisi setiap tahapan-tahapan. Iya. Tapi ini highlight-nya sudah luar biasa. Apa yang dibuat oleh Bu Dewi itu bahan refleksi buat teman-teman guru yang lain. Kira-kira yang kita harapkan itu seperti Bu Dewi, cara berpikirnya, alur pikirnya. Nah, kita nanti akan melihat, nanti kan nggak ingin semua pakai metode seperti Bu Dewi, semuanya ada film, kan nggak harus. Nah, jadi makin kaya nanti pilihan strateginya itu makin bagus buat kami. Nanti ada ibu yang pakai nyanyian, ada yang pakai cerita, ada yang mungkin menghadir, ya ada testimoni, macam-macam. Ya, jadi variasi, ada diskusi, ada brainstorming. Pokoknya ada 3, nanti saya bisa share pada Ibu Bapak, ada 30 strategi yang bisa digunakan. Ya. Melalui jurnal, melalui dialog, exposure dan sebagainya. Jadi Ibu Dewi sudah menggunakan satu strategi yang menurut saya interaktif. Nah, Ibu Bapak juga harus menggunakan strategi yang lebih beragam. Jadi nanti catatan buat Pak Nanang, Pak Budiaman, pertama yang kita koreksi di samping flow gagasannya, nanti diusahakan pilihan strateginya lebih bervariasi. Itu catatannya. Ya, jadi kan ini intinya 2 hal ini lesson plan ini. Konseptualisasi nilainya, intervensi nilai. Jadi kami hanya nanti akan melihat pengembangan dari 2 isu itu. Konseptualisasi itu kaitannya dengan isu yang ada di dalam komik, sementara intervensinya itu adalah cara ibu mengembangkan kemampuan anak dalam nilai-nilai tertentu sebagai bentuk intervensi. Itu catatan besarnya hanya sekitar itu. Itu ya Pak Budiaman, Pak Nanang yang kita harapkan. Kalau begitu untuk diskusi secara intensif per kelompoknya kita lakukan lewat apa nih Pak? Mungkin karena grup kecil personal saja. Lewat WhatsApp gitu ya? WhatsApp saja. Nanti Bang Ardi akan memplot dan memberitahu pada ibu-ibu pasangannya siapa. Oke, baik. Boleh juga Pak Il, Pak Nanang, boleh juga disampaikan ke Bapak Ibu. Silakan kira-kira kelompoknya apakah berdasarkan kelompok rumpun atau kelompok. Katakanlah kalau bahasa berarti Bu Lutfi dengan Bu Dewi. Malah saya berpikir Bu Lutfi, Bu Dewi bahasa beda gitu masing-masing kelompok. Atau IPA gitu, IPS. Jadi kita bisa mendapatkan variasi yang sangat luar biasa, Pak Il. Nah, kalau bisa nanti ada di dalamnya ada nilai yang berbeda. Ya. Jadi misalnya ada 4 orang, pasti di dalam nilai-nilai yang berbeda. Ya. Biar kita saling ada pengalaman belajar dalam konteks pengembangan nilai-nilai yang lain. Gitu. Misalnya saya nanti ada yang mensupervisi toleransi, ada empatinya. Ini buat Bang Ardi nih yang akan memplotnya. Ya, jadi jangan hanya di satu nilai gitu loh. Pasti enggak. Minimal akan dapat bagian 2 nilai itu. Kalau saya dapat 4 orang, misalnya akan ada misalnya kelompok toleransi dan respect. Ya, itu sudah 4 orang. Nah, sisanya silakan nanti Pak Nanang sama Pak Budiaman mau membimbing siapa. Saya tidak dalam posisi memilih. Ya. Sebaiknya dibuatkan pilihan aja deh. Biar Pak Ardi aja, Pak. Ya. Cuman tadi tawaran saya kan begini, artinya kalau berkenan, jadi katakanlah ada 3 kelompok, berarti kan kelompok dengan Pak Il, kelompok dengan Pak Nana dan saya. Nah, kelompoknya Pak Il jangan isinya orang bahasa semua gitu. Jangan orang. Oh iya, betul. Supaya memudahkan kita punya banyak variasi. Iya, betul. Gitu. Coba Bang Ardi, halo, are you still there? Are you still join with us? Bang Ardi. Bang Ardi ini pemalu Pak, dari kemarin juga nggak mau. Malu-maluin Pak dia itu. Yes sir, I'm still here. I listening to you all. Okay. So it's your turn to reconstruct to making group. Ya, jadi Bang Ardi tolong dibentuk ini pasangan-pasangannya 4-3-3 siapa dengan siapa. Setelah ini biar komunikasinya lebih intens. Gitu ya Bang Ardi.
Baik Pak, nanti baik saya hati. coba buatkan ini. Ya, oke. Oke, udah clear ya untuk kelompok kecilnya. Ya udah mungkin Pak Nanang, ini waktunya sudah Jumatan mau ya. mendekati nih. Ya. Sudah cukup Baik. saya rasa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir nanti kita bisa lanjutkan diskusi kita di kelompok-kelompok kecil yang nanti akan dibentuk oleh Pak Ardi. Nanti secara personal akan dihubungi ya Pak Ardi yang akan menentukan itu. Karena waktu Jumatan sudah mendekat, apalagi di Mataram lebih awal, jadi kami akan tutup. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kesediaan berpartisipasi dalam kegiatan riset ini. Tentu apa yang sudah Bapak Ibu curahkan ya, menyempatkan waktu di hari libur ini ya, kami sangat apresiasi dan semoga bisa menjadi ladang ibadah buat kita semua yang nanti kita rasakan manfaatnya juga pada anak didik kita ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan berjumpa kembali di sesi-sesi kecil ya di kelompok, dan untuk Zoom pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada closing sedikit dari Pak Ilviandra atau Pak Budiaman? Silakan Pak Ilviandra. Pak Budiaman deh. Pak Budiaman. Mewakili selaku orang tua. Kalau yang paling Pak Budiaman. Lebih bagus closingnya dari pihak SMP Pak Najib, boleh Pak Najib. Oh Pak Najib ya, mungkin closing Pak Najib. Gitu. Kemudian penutup dari tuan rumah. Monggo Pak Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari guru-guru SMP 15 Mataram mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak di Bandung ya atas perkenaannya memberikan kami ilmu walaupun sedikit tapi itu sangat-sangat bermanfaat bagi kami selaku pendidik di daerah ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa sukses dengan sebaik-baiknya dan dicatat sebagai amal kebajikan kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan sampai jumpa di ruang-ruang kecil intensif ya nanti di bidang kelompok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Selamat belajar dan selamat berkreasi. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu mohon izin. Nanti kita diskusi lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bye. Oke. Mari Bu Dewi. Baik, saya close ya ininya. Ya. Silakan Bapak.